Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil amin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Romo Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud dan keluarga serta jajaran pengurus Yayasan Pondok Pesantren Tebu Ireng, para guru, para masyayikh yang ada di Pesantren Tebu Ireng, wabil khusus juga kepada Mudir Ma'had Ali Romo Kiai Haji Nur Hanan, kemudian juga para naib mudir dari Ma'had Ali yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, serta para guru dan para dosen, para muhadir, para mahasantri, dan khususnya juga kepada guru saya yaitu Romo Yai Husnul Hakim. Ya, semoga sehat selalu. Segera kembali ke Jakarta ini kayaknya harusnya ini, biar yang di Jakarta kembali dapat pencerahan. Terlalu betah di Mojokerto nanti jadi orang Jombang jangan-jangan. Udah di WCP makin betah di Mojokerto nih. Yang penting sehat selalu, Kiai. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kalau ngelihat topik besarnya itu menarik sekali. Terbang kira-kira terbang gitu lah ya, terbang dengan dua pusaka atau dua sayap gitu ya, sayap kanan, sayap kiri, sayap Garuda gitu. Yaitu Al-Quran dan hadis ya, untuk menyambut generasi alfa. Generasi alfa, satu ide yang saya kira sangat bagus, yang sebelumnya saya juga tidak pernah kepikiran apa itu generasi alfa, terus kemudian generasi ini apa bedanya dengan generasi yang selama ini rame itu disebut generasi X, generasi Z, generasi Y begitu. Tapi memang ternyata istilah ini sudah sangat populer ya. Tadi dari Ustadz Anang tadi menyebut ada ahli disebutnya ahli generasi atau ahli apa begitu ya, yang meneliti bahwa ini ada secara sosiologis ada perbedaan karakter ya dari generasi alfa yang kira-kira lahirnya itu adalah setelah tahun 2010. Jadi anak saya itu semua termasuk generasi alfa itu. Berarti generasi alfa sekarang itu kira-kira duduk di kelas 1 SMP itu awalnya. Kira-kira di situ. Kira-kira di generasi SMP. Jadi kalau Anda semua ini kelihatannya generasi Z gitu ya. Generasi Z, generasi sudah nggak milenial lagi sebenarnya, sudah lebih baru lagi dari milenial kelihatannya gitu ya. Nah sehingga tentu karakternya sudah berbeda. Generasi milenial, generasi Z, generasi Y semua memiliki karakter yang berbeda, yang para ahli memprediksi bahwa generasi alfa ini adalah generasi yang aktivitasnya lebih banyak aktivitas personal. Tapi juga di satu sisi dia generasi paling terdidik, bahkan sampai disebut sebagai generasi yang sejak dalam kandungan saja itu sudah bermain gadget, sudah bermain teknologi ya. Ada teknologi untuk merangsang perkembangan otaknya atau perkembangan apanya gitu sejak dia masih dalam kandungan. Nah maka dia disebut sebagai generasi paling terdidik. Lahir pun bayi procot gitu, itu langsung sudah dijejerin dengan gadget ya. Kalaupun didengerin pengajian, ngajinya itu ngaji rekaman yang ada di gadget, bukan lagi ngajinya bapaknya atau ngajinya emaknya, tapi ngajinya gadget gitu ya. Baru bisa tengkurap sudah dikasih gadget juga ya, sudah baru bisa berjalan sudah bisa main game dan sebagainya. Dan ya umumnya generasi ini biasa disebut sebagai generasi yang tadi dari keluarga yang tidak banyak jumlahnya, anak tunggal 2, 3 begitu saja. Jadi kalau yang generasi sebelumnya ini kan satu keluarga biasanya terdiri dari berapa gitu ya, berapa bersaudara. Nah sehingga di sini aktivitas sosialnya menjadi cenderung kurang karena dia lebih banyak
di rumah, sehingga sosialisasinya menjadi semakin berkurang. Nah, kemudian fasilitasnya juga itu paling lengkap, dimanja banget ya. Ada teknologi baru dibeliin ya, difasilitasi. Nah, sehingga seperti ini menjadi pola pengasuhannya menjadi pola pengasuhan yang ya terlalu memanjakan, sehingga kurang berwibawa lah gitu kira-kira. Nah, dan akibatnya lagi memiliki daya juang yang kurang akhirnya. Kenapa? Karena semua serba instan, sehingga daya juangnya kurang. Nah, makanya kemudian komunikasi verbalnya dengan masyarakat sekitar juga menjadi berkurang. Nah, sehingga untuk mengantisipasi hal itu, maka perlu kita lakukan ya banyak hal. Harus ada persiapan-persiapan dari kita sebagai pendidik ya, sebagai generasi yang mendidik mereka. Ini kan kalau kita perhatikan, Anda semua ini sekarang menjadi mahasiswa setingkat S1 atau mahasiswa S1. Artinya beberapa tahun yang akan datang Anda sudah mulai berkiprah di masyarakat ya, termasuk salah satunya di dunia pendidikan. Yang Anda didik itu adalah generasi-generasi alfa ini. Generasi-generasi yang lahir tahun 2010 ke atas. Berarti sekarang kalau begitu umurnya kira-kira 10 tahun. Nah, Anda menjadi guru sanawiyah misalnya. Nah, mereka itulah yang menjadi generasi alfa, dan itu tentunya sudah beda sekali pola belajarnya dengan pola belajar kita di saat kita duduk di usia mereka, berada di usia mereka. Nah, kalau kita masih diajari oleh guru kita secara murni, nggak pakai bantuan teknologi apa-apa, ya. Kalau keliru misalnya mungkin dicetot gitu ya, atau dipukul atau disamblek atau bahasanya dimarahi gitu. Nah, kalau generasi sekarang keliru nggak pakai begitu lagi, tapi keliru cukup dikasih poin di aplikasinya misalnya, oh ini tidak memenuhi skor, coba lagi dan seterusnya. Akhirnya dia terpacu terus seperti itu. Nggak ada orang memarahi, nggak ada orang menyubit dan sebagainya. Nah, itu adalah tipikal generasi-generasi yang perlu dipersiapkan betul karena tantangannya sangat banyak. Baik, itu kira-kira yang saya pahami sedikit tentang generasi alfa. Lalu apa hubungannya dengan kajian kita pada malam hari ini? Apalagi tadi menyangkut dengan kajian Al-Quran, kajian sunnah atau kajian hadis. Nah, tentunya hal ini juga tantangannya lebih berat lagi. Maksudnya kalau dengan kita di generasi sebelum alfa ini yang dididik secara intensif oleh guru-guru kita, oleh kiai-kiai kita, itu saja kita masih menghadapi banyak sekali kendala, kesulitan ketika belajar Al-Quran, belajar hadis. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Husnul terkait dengan bagaimana kita menafsirkan Al-Quran atau memahami saja. Ya, memahami Al-Quran itu butuh begitu banyak perangkat, yang itu nggak cukup dengan mengandalkan terjemahan. Nah, sedangkan generasi alfa ini generasi yang nggak mau sulit. Generasi yang semua serba pengen difasilitasi. Sedangkan fasilitas dari kajian Al-Quran dan hadis saat ini itu masih fasilitas yang tradisional semua. Kamusnya itu kamus masih zaman dulu banget gitu ya. Kitab-kitab syarahnya juga masih kitab syarah yang zaman dulu banget, belum dibuka sampai sajikan yang semenarik mungkin. Itu belum sampai ke situ. Berbeda dengan materi-materi pembelajaran yang bersifat konvensional umum. Misalnya, sekarang ini pembelajaran di sekolah itu sudah banyak sekali memanfaatkan kecanggihan teknologi. Guru di sekolah itu memiliki atau diajari untuk bagaimana membuat aplikasi-aplikasi yang menarik. Nah, sehingga seperti sekarang pandemi ini, guru bisa mengendalikan siswanya dari jarak jauh dengan aplikasi-aplikasi itu. Ada gamenya, ada apanya. Nah, sementara di kajian Al-Quran dan hadis ini kan tidak. Nah, sehingga tantangan terberatnya adalah ya, paling tidak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ketika generasi alfa ini sudah masuk usia S1 dan mereka tidak dibekali persiapan yang matang terkait dengan dasar-dasar ulumul Quran dan ulumul hadis. Ketika mereka tampil masuk di jurusan hadis, masuk di jurusan IAT, mereka belum siap semangatnya, semangat tantangan belajar Al-Quran. Kenapa? Karena dalam studi ilmu Al-Quran dan hadis, ini masih belum fasilitasnya masih belum memadai untuk kecenderungan mereka, karakter mereka. Makanya kita bisa merasakan, jangankan generasi alfanya, generasi Z-nya saja atau generasi milenialnya saja itu sudah berbeda dengan generasi sebelumnya.
tidak jauh-jauh di zamannya para guru kita yang mungkin saat mengenyam pendidikan S1 itu di tahun-tahun 80, tahun 70 begitu ya. Dengan zaman saya saja sudah berbeda jauh gitu ya. Dengan zaman saya aja sudah berbeda jauh. Zaman saya misalnya ketika nulis skripsi aja itu masih harus bolak-balik ke perpustakaan. Masih ngoyo banget untuk minjem buku, bawa nenteng sana nenteng sini. Hari ini tidak ada lagi mahasiswa begitu. Perpustakaan sepi dikunjungi, nggak ada pengunjungnya. Karena apa? Semuanya serba sudah ada di gadgetnya, sudah ada di laptopnya. Nah, sedangkan referensi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dari studi Al-Quran dan hadis yang ada di gadget-gadget itu masih sulit diakses oleh generasi mereka. Sehingga jangan salahkan mereka kalau penelitian-penelitian mereka, kajian-kajian mereka itu kajian-kajian yang referensinya itu referensi yang tidak referensi primer, bukan referensi primer, tapi referensi yang yang sudah bahkan referensinya seringkali dari Twitter dari media sosial begitu. Jadi orang bikin status apa jadiin referensi. Itu tantangan sekarang. Jadi sekarang bagaimana kemudian kajian Al-Quran dan hadis itu bisa dipersiapkan untuk menyambut generasi mereka yang tipikalnya kayak begitu itu. Nah, saya mohon izin kepada host, saya mau share screen ya. Ada beberapa tadi yang sudah saya buat. Oke, semoga bisa tampil di situ. Apakah sudah kelihatan? Baik. Ini tadi saya bikin coret-coretan. Ini aslinya saya pengennya pakai bahasa Indonesia, tapi karena saya bikinnya awalnya dari kajian hadis dulu, akhirnya udah terlanjur ngetik Arab, nanggung lah diarabin semua aja. Tapi prinsipnya sama. Jadi tantangannya adalah bagaimana kemudian pesan Rasulullah SAW ya, agar kita senantiasa bertamasuk, kita senantiasa berpedoman, berpegang teguh, addu 'alaiha bin nawajid itu ya, kita memegang erat-erat pedoman kita Al-Quran dan Sunnah ini dalam menyambut tantangan generasi alfa, generasi beda lagi dengan alfiyah ya, generasi milenial. Ini generasi yang lebih maju lagi daripada yang milenial. Generasi milenial baru kenal teknologi saat dia masuk remaja, tapi generasi alfa kenal teknologi sejak masih dalam kandungan. Nah, itu yang membedakan. Baik, kalau tadi inspirasi dari judul yang ada di seminar ini adalah dari hadis Tsaqalain, yaitu taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballah wa itrati ahli baiti dalam satu versi. Dalam versi yang lain kitaballah wa sunnati, dalam versi yang lain kitaballah wa sunnati nabiyyih. Kitaballah wa sunnati nabiyyih. Nah, ini beberapa varian riwayat ya, yang kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat itu, kita lakukan kajian takhrij, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini nanti akan kita lihat apa yang harus kita lakukan sebagai generasi menyambut generasi alfa tadi itu ya. Yang pertama hadis Tsaqalain. Hadis Tsaqalain itu yang tadi disebut oleh panitia sebagai dua pusaka itu ya. Tirkahnya Rasulullah, peninggalan Rasulullah SAW ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi versi dalam beberapa hadis itu ya, ada dua. Yang pertama, tidak menggunakan redaksi kitaballah wa sunnati atau wa sunnati nabiyyih, kitaballah wa sunnati nabiyyih, tapi menggunakan redaksi kitaballah wa itrati ahli baiti, yaitu Al-Quran dan ahli bait. Meskipun para ulama nanti berbeda pendapat terkait dengan makna ahlul bait di sini. Ada yang memaknai ahlul bait di sini seperti ahlul bait versi Syiah, ada yang memaknai ahlul bait di sini tidak begitu, tapi semua ahlul ilmi. Ya, semua ahlul ilmi, pewarisnya ilmu-ilmunya para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu semua adalah ahlu baitin nabi. Nah, mereka semua ini mendapatkan perhatian betul dari Rasulullah, sebagaimana perhatian Rasulullah terhadap Al-Quran ya, juga terhadap sunnahnya. Nah, sehingga tamasuk kita terhadap Al-Quran, tamasuk kita terhadap sunnah ya, berpedoman kita terhadap sunnah itu juga tidak bisa lepas dari pedoman kita terhadap ahlul bait ini tadi, yang oleh sebagian ulama, salah satunya misalnya Imam Mula Ali Al-Qari di sana menyebutkan makna ahlul bait di situ bukan sekedar ahlu baitin nabi, itu juga iya, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai ahlul ilmi,
atau yang disebut sebagai al-ulama tadi itu. Nah, maka dalam bertamasuk kepada Al-Qur'an, dalam berpedoman kepada hadis, maka kita juga harus berpedoman kepada para ulama sehingga tidak lompat langsung kemudian ke Al-Qur'annya atau ke hadisnya begitu saja tanpa bantuan dari pendapat-pendapat atau petunjuk-petunjuk dari para ulama kita. Nah, makanya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Husnul terkait dengan bahwa memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu nggak cukup dengan mengandalkan terjemahan atau otodidak dengan sekedar saya punya modal bisa paham bahasa Arab, itu juga belum tentu cukup. Kenapa? Karena ada kaidah-kaidah tadi itu yang betul-betul dibutuhkan dalam proses pemahamannya. Baik, selanjutnya yang versi Kitab Allah wa Itrati Ahli Baiti itu ada dua versi lagi. Ya, terbagi menjadi dua versi. Versi pertama adalah bunyinya yang pertama itu tidak bertamasuk, perintah Rasulullah itu tidak bertamasuk kepada keduanya, tapi bertamasuk kepada Alkitab. Satunya wasiyah bi ahlil bait. Udzakirukum fi ahli baiti. Jadi Rasul berwasiat ya agar keluarganya itu atau ahlul baitnya itu ini diperhatikan atau nanti penafsirannya panjang, itu saya tidak akan berbicara banyak terkait dengan itu. Versi yang populer itu adalah tamasuk bi alkitab wa ahlul bait. Kemudian yang ditamasuk bi sunnah, alkitab wa sunnah ya, berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini juga diriwayatkan oleh banyak sahabat, sama-sama dari banyak sahabat. Nah, kita lihat di sini ada Sayyidina Ali, ya, kalau yang di Itrati Ahli Baiti ada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ada Sayyidina Jabir dan lain sebagainya. Nah, di yang Alkitab wa Sunnah itu juga sama. Redaksinya juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan intamasaktum bihima atau in akhadtum bihima atau ini taba'tumuhuma atau ini qasamtum bihima, yang secara substansi tidak berbeda sehingga bisa dipastikan ini adalah bagian dari bentuk riwayat bil makna yang tidak perlu kita permasalahkan karena bisa menjadi saling menafsirkan ya, al hadis yufasir ba'duha ba'dan. Jadi setiap antar hadis yang ada di sini ini saling melengkapi, saling menafsirkan satu sama lain, saling menjelaskan sehingga tidak perlu kita hadap-hadapkan. Nah, dari sini yang menarik juga adalah hadis yang sangat populer dan penting sekali dan seringkali dijadikan sebagai dasar pemikiran kita, ya, itu ternyata tidak menjadi hadis yang yang diperhatikan betul atau tidak menjadi hadis unggulannya para ashab as-sittah, para ulama penyusun kutubus sittah. Nah, misalnya kita lihat di Sahih Bukhari tidak ada menyebut hadis ini. Sahih Muslim menyebut tapi tidak, redaksinya bukan yang menggunakan Kitab Allah wa Sunnati. Itu pun juga tidak memerintahkan, tidak yang menyatakan tamasuk bil kitab wa ahlil bait. Nah, ini saya tampilkan di sini yang di bagian paling bawah ini. Ala ayyuhan nas fa innama ana basyarun yushiku an ya'ti rasul rabbi. Ya, saya manusia biasa yang ya tidak lama lagi lah kira-kira malaikat maut ya, utusan Tuhan, utusan Allah itu akan mendatangiku ya, faujib, maka pasti aku akan memenuhi panggilannya, nggak mungkin menolak panggilannya, artinya meninggal ya. Wa ana tarikun fikum tsaqalain ya. Nanti kalau saya meninggal, saya sudah meninggalkan ya di tengah-tengah kalian ini dua hal yang berat. Nah, dua hal yang berat sekali yang harus digotong, yang harus dipegang betul gitu ya. Yaitu yang pertama kitabullah ya, fihi al-huda wan nur, yang penuh dengan petunjuk tentunya, fakhudhu bi kitabillah. Nah, ini bahasanya fakhudhuhu. Tadi di sebagian riwayat bunyinya in akhadtum bihima fakhudhuhu. Nah, di sini bunyinya. Ini versi Imam Muslim. Wastamsaku bihi. Nah, tamasuk ya, tentunya ya. Jadi perintah untuk berpedoman betul. Nah, setelah itu Rasul memotivasi para sahabatnya agar belajar Al-Qur'an. Kemudian lanjutnya yang kedua, apa itu? Tsumaqala ya. Wa ahla baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Saya ingatkan kalian semua kepada Allah terkait dengan ahli baitku. Para ulama menafsirkan diantaranya adalah ya, perlakukan mereka sebagaimana layaknya kalian memperlakukan sesama, tidak dikultuskan sebagai
manusia yang suci, sebagai malaikat misalnya, atau sebagai apa gitu, yang itu justru merusak keberagamaan kita sendiri, salah satunya begitu. Tapi juga tidak boleh direndahkan gitu ya. Nah ini kita diingatkan oleh Rasulullah mengingatkan, tidak memerintahkan agar tamassaku atau istamsaku bi ahli baiti, tidak, tapi yang istamsaku bi alkitab. Nah ini yang menarik dari Imam Muslim, satu-satunya yang menyebut hadis ini, hadis Tsaqalain. Nah redaksinya adalah tamassuk bil kitab. Nah selanjutnya di Kutubus Sittah itu ada Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Nah kalau kita lihat, nah ini redaksinya, dan Imam Ibnu Majah ya. Redaksinya adalah yang menyatakan terkait dengan ahlul bait juga, tidak menyebutkan kitab Allah wa sunnata rasulih atau wa sunnati, tidak menyebutkan itu. Nah justru yang menyebutkan itu rata-rata adalah dari kitab-kitab hadis sekunder. Hanya satu dari Al-Hakim Mustadrak saja yang dari kitab hadis primer. Kita tahu kalau kita belajar ilmu takhrij hadis, di sana kita perlu sekali membedakan antara sumber primer dan sumber sekunder ya, dalam memastikan keberadaan sebuah hadis. Artinya apa? Sebuah hadis itu bisa kita nyaman meyakini adanya. Hadis ini ada. Itu kalau apa? Kalau ada di kitab hadis primer. Kitab hadis primer itu al-kutub al-asliyah, masadir asliyah. Ya, ini diantaranya adalah Kutubus Sittah. Makanya kalau hadis itu ada di Kutubus Sittah, kita merasa nyaman sudah. Oke, hadisnya ada. Bahkan lebih spesifik lagi, kalau ada di Sahih Bukhari, Muslim, kita bisa merasa yakin ya bahwa ini pasti sahih. Nah itu salah satu fungsi dari masadir asliyah, sumber primer. Nah menariknya masadir asliyahnya tadi hanya menyebut kitab Allah dan kemudian wasiat bi ahlil bait. Selebihnya itu menyebutkan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Yang kitab-kitab sekunder, hadis sekunder ini menyebutnya kitab Allah wa sunnati. Terlepas dari itu semua, para ulama sudah mengkompromikan. Para ulama semua sudah mengkompromikan hadis ini, sehingga hadis ini tidak perlu dipertentangkan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan memang, karena memang tadi bahwa berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis, ini adalah satu perintah mutlak yang disabdakan oleh Rasulullah. Dari sekian banyak versinya ini, yang secara keseluruhan bisa kita simpulkan hadisnya adalah ya bimajmu'i turuqi hasan sahih, minimal hasan ya. Dan kalau dasarkan pada riwayat Imam Muslim tadi, maka bisa dinyatakan sebagai hadis sahih. Nah itu sudah cukup sebenarnya. Nah meskipun sanad satu persatunya itu banyak yang dhaif ya kalau kita preteli ya, tapi secara keseluruhan sanadnya ini menunjukkan satu, hadisnya betul-betul ada. Yang kedua, nisbatnya kepada Rasulullah itu sangat kuat ya, tetap sangat kuat. Nah sekarang pemaknaannya bagaimana? Pemaknaannya menurut para ulama ini tidak ada yang bertentangan. Nah tinggal bagaimana kemudian kita memahami itu. Nah bahwa berpedoman kepada Al-Quran itu juga butuh berpedoman kepada hadis. Berpedoman kepada hadis itu juga butuh berpedoman kepada ahlu baiti an-nabi, yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai ahlul ilmi atau ulama tadi itu. Sehingga di sini statusnya berpedoman kepada ahlu baitin nabi atau berpedoman kepada para ulama itu ya masuk dalam kategori hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid, yaitu sunnah al khulafair rasyidin. Nah, sehingga untuk kita memahami atau berpedoman kepada Al-Qur'an, kepada sunnah Nabi, nah ini butuh jalur-jalur tangga-tangga tadi itu, yang yaitu dari para ulama tadi itu. Nah inilah pentingnya kita belajar Al-Quran dan hadis. Kalau kita melihat seperti ini pola pembelajaran, pola pendidikan Al-Quran dan pola pendidikan hadis, sedangkan tadi di awal kita sudah membaca bagaimana pola belajarnya generasi alfa, kira-kira yang kita bayangkan gimana ini mendekatkan keduanya atau mengkontekstualisasikan hadis ini ya kepada generasi alfa yang kriterianya, pola belajarnya itu berbeda jauh dengan pola yang ada dalam hadis ini tadi. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Maka kalau kita analisis hadis ini, misalnya kita lihat nanti bagaimana perkembangan orang bertamasuk terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, pertama, taraktu fikum amrain. Fikum, kita bisa lihat tentu di awal disabdakan itu adalah ya yang mendengar para sahabat.
Kemudian para tabi'in disampaikan lagi kepada para tabi'in yang mereka ini generasi salaf. Kita merujuk kepada mereka bagaimana cara kita beragama. Kemudian ada generasi aimatul madzhab, ya, para ulama imam madhab, ya, dan para ulama pengikutnya hingga hari ini. Nah, ini generasi boleh kita sebut sebagai generasi khalaf yang mereka juga merujuk bagaimana dalam bertamasuk, berpedoman kepada Al-Quran itu mengikuti metode pola yang dilakukan oleh para pendahulunya generasi salaf. Maka mereka ya melakukan periwayatan secara lisan, periwayatan secara tertulis, kemudian pendidikan atau pengajaran yang sangat intensif, ya. Sebelum murid ini mau mengajar itu betul-betul dipastikan terlebih dahulu kapasitas keilmuannya dan baru kemudian diijazahkan, ya, bahwa ajastukum gitu, ya, saya ijazahkan kepada kalian ini apa yang pernah saya dengar, pernah saya riwayatkan, saya tulis, silakan diajarkan kepada murid-muridnya. Itu setelah melalui sekian banyak evaluasi, ya, dari para guru. Nah, sekarang kita lihat generasi X yang disebut, ya, kelahiran 6576. Kemudian generasi milenial ini yang disebut generasi 77 sampai 95. Generasi Z 96 2010. Enggak tahu Anda termasuk di Z atau Y. Nah, kemudian di generasi Alpha tahun 2010 ke belakang ini nanti. Di sini ini mulai berbeda jauh pola belajarnya. Kalau kita lihat aimatul madzhab sampai ulama-ulama kita, itu cara belajarnya masih sama. Kalau kita belajar, kalau kita ngelihatnya di pesantren sih kelihatannya nggak terlalu beda, ya. Kenapa? Karena di pesantren masih menggunakan pola tradisional, membaca kitabnya masih sama dengan pola-pola dahulu. Tapi kalau kita keluar gerbang pesantren, itu akan ketemu bagaimana generasi X, generasi Z, generasi Y, generasi Alpha ini belajar. Bahkan kita sudah melihat sebenarnya di banyak pesantren sudah mengalami perubahan, sehingga banyak pesantren yang sudah menyesuaikan diri dengan pola-pola pembelajaran generasi ini. Jadi tidak lagi menggunakan pola-pola tradisional yang memaknai kitab seperti yang dicontohkan oleh Ustaz Husnul tadi, ya, dimaknai totally satu kata, dianalisis per kata yang sangat mendalam begitu. Tapi mereka sudah memaknainya sudah ala-ala YouTuber gitu, ya, ala-ala aktivis medsos gitu, yang serba cepat, serba instan, serba langsung jadi. Nah, ini sudah berbeda polanya. Nah, kalau kemudian kita lihat sekarang pola dulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itu pola mereka dalam bertamasuk, berpedoman, ya, mengambil Al-Quran dan hadis, itu yang pertama dengan cara dihafalkan dan diriwayatkan, disampaikan, at-tahfidz war riwayah. Kemudian di samping itu juga ditafsirkan. Kita lihat para ulama tafsir sangat produktif di masa-masa ini. Masa salaf, masa khalaf ini, ya, ini produktif sekali. Kita bisa nikmati sampai hari ini karya-karya tafsirnya. Tadi udah banyak dicontohkan oleh Ustaz Husnul, tadi banyak dikutip dari karya-karya ulama terdahulu. Itu adalah produk dari generasi ini. Generasi yang belum kenal gadget, yang kemudian mereka bisa bertamasuk itu dalam bentuk tahfidz war riwayah, dalam bentuk penafsiran, menafsirkan Al-Quran. Kemudian ke belakang lagi muncul para peneliti Al-Quran, peneliti hadis di perguruan tinggi. Nah, kita lihat banyak sekali penelitian-penelitian itu dilakukan. Ini cara mereka bertamasuk begitu, ya, dengan penelitian-penelitian. Di pesantren, di masyarakat kita juga masih melihat banyak sekali yang bertamasuk dengan Al-Quran itu dengan cara apa? Internalisasi, diamalkan hadis itu. Al-Quran ayatnya diamalkan, dibimbing oleh para gurunya, para kiainya, para ulamanya. Nah, ini pola-pola tradisional yang tentunya sudah berlangsung setiap generasi, dari generasi ke generasi. Sebelum muncul istilah generasi X, generasi salaf, generasi khalaf itu sudah mewariskan ini. Generasi Rasulullah sudah mewariskan ini. Dan ini tantangannya adalah bagaimana ini bisa bertahan di generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi A. Ini tahfidz riwayah, tafsir, ya, penelitian, kemudian internalisasi nilai ini. Nah, belakangan kemudian muncul ada pembudayaan, ya, penjadikan itu sebagai tradisi. Apa yang ada di Al-Quran, di hadis ditradisikan. Ini masih bagus, tapi dalam pentradisian ini saya sebut di sini berbeda dengan pengamalan. Nah, di pentradisian ini yang paling rawan di pentradisian itu adalah hilangnya teksnya, kehilangan teks.
Maka banyak sekali di tahun, saya kira sebelum tahun 2000-an, di tahun 90-an akhir atau awal 2000, kita mengalami satu gelombang yang luar biasa ya, di mana tradisi-tradisi keislaman kita itu banyak digugat oleh kita sendiri. Ya, oleh generasi kita sendiri. Kenapa? Karena itu banyak sekali amaliyah yang berubah menjadi tradisi. Ketika itu sudah menjadi tradisi, teksnya hilang. Kita nggak tahu dasar tahlilan itu apa. Kita nggak tahu dasar ziarah kubur itu apa. Baru tahu setelah apa? Setelah kebiasaan ziarah kubur itu digugat. Baru tahu setelah tahlilan itu digugat. Baru kemudian kita mencari, menakhrij. Kemudian ini dasarnya. Baru kita tahu. Artinya ada sesuatu yang hilang ketika hadis dan Al-Quran itu masuk dalam gelombang pentradisian. Nah, yang menarik lagi ada pelembagaan, menjadi ormas-ormas, ya, menjadi ormas-ormas atau menjadi ya lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga masyarakat, ya, yang kajian-kajian Al-Quran seperti itu. Tentu di sini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau yang bentuknya pesantren saya kira tidak ada yang negatif, positif ya. Tapi ada juga yang bentuknya itu pelembagaan yang sifatnya sosial murni, yang ini menjadi aktivis gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, misalnya begitu, itu bagian dari pelembagaan gitu. Nah, pelembagaan dalam bentuk ormas. Nah, ini sudah berbeda lagi. Yang implikasinya apa? Implikasinya adalah al-huwiyah bihima, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai identitas. Nah, ini lebih rawan lagi. Kalau sudah sampai di sini, ini pola tamasuknya orang sekarang itu sampai kayak begitu. Tamasuknya itu sampai menjadi tamasuk yang sifatnya sebatas pada identitas. Artinya apa? Kita melihat misalnya, kalau orang ini pakainya celananya seperti ini, berarti ini sunnah, ini bertamasuk pada sunnah ini. Kalau tidak berarti tidak. Ini jenggotnya dicukur misalnya. Ini berarti tidak tamasuk kepada sunnah. Tidak bertamasuk, tidak berpedoman kepada hadis, karena dia sudah menyalahi hadis. Itu sudah menjadi identitas. Sehingga kalau ketemu, dia pakaiannya begini, berarti dia bukan kelompok saya. Ini di pola ini, al-huwiyah itu. Mereka bertamasuk juga kepada Al-Quran, tapi pola sampai menjadikan itu sebagai identitas. Ini nggak bagus. Nah, ini tantangan generasi ini yang muncul di mana? Di generasi Z. Generasi Z, generasi milenial, generasi kita. Kenapa? Karena sudah tidak mampu lagi mengakses ini. Tahfidz hadis nggak mampu. Periwayatan hadis nggak mampu, karena periwayatan hadis itu terlalu sakral. Misalnya selama ini hanya dilakukan oleh orang-orang sepuh. Sementara orang sepuhnya misalnya ya nun sewu belum bisa mengadopsi atau belum bisa mengakomodir karakternya generasi baru, generasi milenial ini. Nah, sehingga penelitian itu belum bisa menyentuh mereka. Penelitian hanya sebatas untuk dikutip, sebatas dibaca di jurnal, di-share, diklik begitu saja. Tidak lebih, tidak ada manfaatnya jadi penelitian itu. Hanya sebatas untuk dikutip. Dan itu kelihatan sekali di perguruan tinggi. Teman-teman yang menjadi sivitas akademika di perguruan tinggi pasti merasakan itu gitu ya. Betapa penelitian itu yang penting dikutip orang, selesai. Masalah dia bermanfaat di masyarakat atau tidak itu nggak penting gitu. Nah, ini degradasinya sampai segitu. Nah, maka tantangan selanjutnya ketika ini sudah menjadi identitas, ini tantangan barunya adalah tantangan teknologi. Maka muncul gelombang digitalisasi Al-Quran dan digitalisasi hadis. Nah, tapi digitalisasi Al-Quran dan hadis ini bisa kita bilang masih terlalu kaku. Belum digitalisasi yang diharapkan oleh generasi Z, generasi A. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa setelah ini. Nah, kemudian penyebaran hadisnya itu sekarang ini sudah banyak melalui internet. Sekarang sudah nggak zaman lagi misalnya menunggu generasi Z ini ya, generasi Z, generasi A ini sudah nggak lagi menunggu pengajian akbar, tabligh akbar. Kalau zaman saya dulu pengajian di mana gitu ya, meskipun 3 kilo 4 kilo kita jalan kaki malam-malam, tengah malam seperti ini datengin untuk ikut pengajian. Tapi kalau hari ini nggak ada. Kenapa? Semua serba bisa dilihat di jarinya, langsung di tangannya masing-masing sambil rebahan. Itu generasi sekarang, sehingga butuh sekali konten-konten di internet itu ya diisi dengan ini, prinsip tamasuk bil kitab was sunnah. Dan sekarang sudah mulai diisi, tapi yang mengisi adalah generasi yang bukan generasi ini, bukan generasi yang mengikuti generasi salaf dan khalaf yang ada di sini, tapi generasi yang tadi yang disebutkan oleh Ustadz Husnul sebagai generasi yang hanya memakan terjemahan. Nah, disinilah tantangan kita sebagai
akademisi, sebagai teman-teman yang mengkaji Al-Qur'an dan hadis yang ada di pesantren, tantangannya harus berani mengambil ini. Kalau tidak, jangan salahkan siapa-siapa kalau fama ba'du nanti, ya, beberapa tahun yang akan datang, 5 tahun saja, nggak usah lama-lama, 2025, apalagi 2030, generasi Z tidak akan bisa mengakses namanya penafsiran, penelitian yang dilakukan para ulama-ulama terdahulu, apalagi pengamalan-pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in yang lebih dulu lagi itu. Kenapa? Semuanya serba identitas, yang penting ada di teknologi, bisa dilihat di internet. Itu yang dilakukan oleh mereka. Dan sebenarnya, yang kalau kita perhatikan, ini saya kasih garis putus kembali ke awal, yang disebarkan di internet, yang didigitalisasi, itu pada prinsipnya, kalau kita amati, itu ya bagaimana orang menampilkan hafalan hadis, hafalan Quran di YouTube. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para ulama dulu itu saja dipindahkan ke internet. Hari ini yang berlaku begitu. Tetapi ingat, itu masih belum sesuai dengan pola berpikirnya generasi A, generasi alfa tadi itu. Generasi yang sekarang duduk di SD SMP. Nah, sehingga semua yang tampil di internet tadi hanya sebatas tampil saja. Tadi saya contohkan, penelitian yang tampil di internet hanya sebatas untuk dibaca, diklik, dikutip. Setelah itu diakreditasi. Oh, karena banyak yang ngutip, banyak yang membaca, diasumsikan begitu. Banyak yang mengutip berarti banyak bermanfaat. Padahal dikutip tanpa dipahami. Dikutip hanya sebatas, atau diklik hanya sebatas diklik saja, nggak dibaca, nggak diapa-apain. Nah, ini sampai segitu. Nah, kemudian penafsiran didigitalisasi juga. Tapi digitalisasi apa adanya, yang tidak bisa dikonsumsi oleh generasi A, generasi Z. Kitab tafsir, kitab hadis banyak sekali di internet hari ini. Kita bisa download semua, nggak perlu beli, gratis semuanya. Tapi siapa yang bisa memahami itu? Siapa yang bisa mengakses itu? Nah, ini belum ada orang yang mentransfer nilai-nilai pesan-pesan yang ada di kitab-kitab tersebut ke dalam gaya bahasanya generasi A, generasi Z. Yang generasi Z itu gaya bahasanya gaya meme gitu ya, gaya lucu, gaya lawakan. Tentu ini menjadi tantangan berat buat kita. Masa agama dilawak-lawakin, dilucu-lucuin dalam bentuk meme. Tapi kalau nggak kita pikirkan cara kreatifnya, ini diambil orang, nanti akan terjadi itu. Agama dilucu-lucuin saja, jadi lelucon saja di internet. Nah, nanti akan seperti itu kalau nggak kita antisipasi dari sekarang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih kriteria atau gambaran orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran yang disebut dalam hadis, ya, menurut perspektifnya hadis. Yang pertama, hadis Nabi itu menyebut ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu ada 3 pola. Pola pertama, hadis Nabi menyebut sebagai ashabul Quran. Ashabul Quran ini siapa? Generasi, yaitu tipikal orang yang mampu atau gemar membaca Al-Quran. Maka hadisnya bunyinya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ashabul Quran bahasanya. Jadi Anda yang di pesantren-pesantren tahfidz, nah ini misalnya ya, sebatas tahfidz, sebatas membaca, belajar membaca itu. Nah, ini menjadi ashabul Quran. Bukan sesuatu yang kecil, ini besar. Kenapa? Dapat syafaat. Ya, dapat syafaat, bukan sesuatu yang kecil, ya. Tapi ini satu pola yang disebut oleh hadis Nabi terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, al-mahir bil Quran. Nah, maka setelah menjadi ashabul Quran, harus kita tingkatkan kompetensi kita menjadi al-mahir bil Quran. Apa itu? Tidak hanya sekitar yaqra, walladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as-safaratil kiramil bararah. Tidak sekedar mampu membaca, pandai menghafal, tapi juga pandai memahami, mengamalkan, menginternalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini al-mahir bil Quran. Nah, maka para mahasantri itu sudah sepatutnya tidak berhenti sampai di ashabul Quran. Sudah harus naik ke level al-mahir bil Quran, sehingga harus mulai belajar tadi kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran, ulumul Quran, dan mulai belajar bagaimana menginternalisasi Al-Quran itu ke dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, pola berinteraksi dengan Al-Quran disebut sebagai ahlul Quran. Nah, kalau sudah disebut sebagai ahlul Quran, ini puncaknya. Nah, maka dia menjadi keluarganya Al-Quran. Nah, bukan lagi sahabat. Kalau sahabat itu kan masih beda bapak, beda ibu, ya.
Saya sahabat Anda misalnya. Kita beda bapak, beda ibu, beda rumah. Akrab, tapi kalau malam pulang ke rumah sendiri-sendiri. Nah, ketemu ya pas saat ada janjian misalnya, ada aktivitas. Nanti sesekali ada konflik begitu. Mahir itu masih sifatnya individu gitu ya. Tapi kalau ahlul Quran, keluarga sudah. Keluarga ini bukan sekedar teman yang bertemu di siang hari, berpisah di malam hari, tapi setiap saat berkumpul, setiap saat berkumpul berinteraksi. Nah, ahlul Quran di sini. Maka di sini disebut sebagai ahlullah wa khassatuh. Ya, ibaratnya dalam tanda petik, dalam tanda kutip, itu adalah keluarganya Allah wa khassatuh, yang paling spesial di situ. Nah, siapa ini? Nah, kita lihat misalnya bagaimana pola berinteraksi dengan Al-Quran secara ideal, ya. Bagaimana berinteraksi kita dengan Al-Quran dan hadis secara ideal itu seperti apa? Kalau merujuk pada 3 pola yang disebutkan dalam hadis tadi, kita bisa lihat bahwa ashabul Quran was sunnah ini menjadi tantangan kita. Paling tidak generasi alfa nanti itu, ya kita harus mikir gimana caranya mengajak mereka, mengajari mereka, menuntun mereka menjadi ashabul Quran was sunnah atau ashabul kitab ya sunnah. Tadi mau saya pakai ashabul kitab, nanti mirip dengan ahlul kitab nanti. Ya, ashabul Qur'ani was sunnah. Apa kriterianya? Mampu membaca dengan baik, dengan ya tentunya dengan adab yang juga baik gitu ya. Jadi sehingga dia ya ketika membaca hadis itu juga membaca yang baik, membaca Al-Qur'an yang membaca yang baik, menghafal Al-Qur'an menghafal yang baik gitu. Ini ashabul Qur'an, sehingga dia suka membaca, berinteraksi, minimal interaksinya dengan membaca. Nah, sementara tadi kita sebut generasi alfa itu generasi yang mudah paling banyak mendapatkan akses pendidikan. Tapi masalahnya konten pendidikan yang mereka akses di internet itu tidak konten Al-Quran dan hadis. Sehingga dipastikan kalau mereka megang gadget itu nggak sedang membaca Al-Quran dan membaca hadis. Nah, ini tantangannya. Maka bagaimana kemudian kita mengisi itu? Anak kecil sekarang itu kalau buka YouTube itu isinya pasti buka game, buka yang alay-alay gitu, TikTokan begitu. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana mereka megang gadget, iya, karena itu menjadi keniscayaan generasi mereka. Tapi saat megang gadget itu mereka cinta membaca Al-Quran, membaca hadis. Nah, ini tantangan kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan mereka nanti menjadi al-mahir bil Quran was sunnah. Ya, harus ditingkatkan, tidak hanya sekadar mampu membaca secara benar, tapi juga mampu memahami secara tepat, memahami secara benar, salim, tapi juga mengamalkan secara tepat juga, secara baik. Nah, sehingga tantangannya ini lebih berat lagi. Mereka yang jarang berkomunikasi dengan dunia luar di sekitarnya, ya, yang kurang verbalnya, komunikasi verbalnya, yang suka menyendiri, suka rebahan itu. Nah, bagaimana dia beramal soleh? Ini sulit tantangannya. Nah, sekarang ngajak anak sholat itu yang tantangannya musuhnya adalah gadget. Kalau dulu ngajak anak sholat paling temen rame di masjid gitu doang tantangannya. Nah, kalau pengen ngajak anak sholat tinggal ajak teman-temannya, ayo kita sholat, temannya mau, dia pasti ikut, paling di masjid rame, selesai, tapi masih mau ke masjid. Tapi kalau sekarang diajak ke masjid, tantangannya adalah gadget, sulit. Nah, itu tantangan kita. Nah, kemudian naik lagi, kita juga harus punya misi untuk menjadikan mereka sebagai ahlul Qur'ani wa ahlus sunnah. Ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah dalam arti kelembagaan, ahlus sunnah wal jamaah atau aswaja, tapi dalam konteks kriteria keilmuan yang diidealkan oleh hadis tadi itu. Apa itu? Mampu membaca dengan baik, memahami dengan tepat, mengamalkan dengan bagus, dan juga mampu mengajarkannya secara tulus. Nah, ini yang penting, tambahan dari ahlul Quran tadi itu, dia bukan sekedar mengamalkan untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajarkannya secara tulus kepada orang lain. Nah, maka di sini kalau kita lihat secara konkret, apa yang harus kita lakukan? Dengan prinsip muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdh bil jadidil aslah, saya kira kita punya banyak peluang. Yang pertama, dari kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama begitu ya, yang juga siap menyambut generasi alfa, apa yang harus kita siapkan? Yaitu kita harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai sunnah ke dalam diri mereka, diri generasi yang akan kita sambut ini. Dengan cara apa? Pendidikan kita, perkuliahan di Ma'had Ali, idealnya sudah memikirkan bagaimana menginternalisasi yang ada di kitab-kitab itu ke dalam media belajarnya generasi alfa. Kenapa? Karena generasi alfa itu generasi pembelajar sebenarnya.
Cuma medianya media yang bukan media buku, bukan media kitab kuning, bukan media kitab dengan yang dimaknai dengan pen tutul itu, tapi media mereka adalah media jempol, media jari. Media mereka media layar, media itu. Nah, maka bagaimana menginternalisasi itu kepada mereka melalui media-media itu? Tentu butuh teknologi atau digitalisasi Al-Quran dan hadis, dan juga digitalisasi kaul-kaul ulama. Siapa sekarang yang bisa menjabarkan dengan sangat apik ya kaul-kaul ulama kita? Nah, rasanya generasi-generasi kita akan kesulitan itu. Kenapa? Karena tadi lagi-lagi pendapat kaul-kaul ulama ya, nasihat-nasihat para ulama Al-Quran dan hadis serta tafsirnya, syarahnya ini betapapun sudah tersebar di internet, tapi masih sulit sekali diakses oleh generasi alfa. Nah, maka sebagai pesantren yang bergerak atau fokus di bidang hadis seperti Ma'had Ali Hasyim Asy'ari, dalam menyambut generasi alfa apa yang harus dilakukan? Oke, at-ta'limul atik boleh ya. At-ta'limul atik itu pendidikan tradisional dengan pola tradisional, dengan pendidikan kuno, pendidikan salaf, itu ta'limul atik. Tapi ya itu boleh dipertahankan sebagai muhafadzah ala qadimis sholeh, tapi harus al-mustajad, yang harus diperbarui terus. Yang diperbarui apa? Polanya diperbarui atau medianya bisa diarahkan ke satu yang baru, atau produknya itu bisa disebarkan melalui satu yang baru, meskipun yang dipelajari materinya adalah materi lama, materi kuno. Nah, kemudian butuh mendigitalisasikan Al-Quran dan hadis ya, sehingga muncul teknologi-teknologi yang mampu menyebarkan ya nilai-nilai Al-Quran dan hadis, baik itu melalui media internet secara umum atau secara khusus melalui media sosial. Hari ini anak belum lahir itu oleh bapaknya sudah dibikinin medsos, sudah dibikinin akun. Baru lahir 1 hari sudah ada akunnya itu. Nah, bisa dibayangkan gitu ya. Anak usia 5 tahun itu sudah bisa berFacebook Ria, berinstagram, sudah bisa punya channel YouTube. Nah, dan itu akan kepake terus itu nanti sampai selamanya, diakses oleh orang seluruh dunia. Nah, maka bagaimana kemudian kita bisa memasukkan produk-produk keilmuan kita yang kita lakukan di pesantren, di Ma'had Ali itu bisa disebarkan juga melalui media-media seperti ini, sehingga saat mereka nanti belajar dengan media-media sosial itu, yang dia temukan, yang mereka temukan, generasi alfa temukan itu nanti adalah produk-produk yang dihasilkan oleh Ma'had Ali ini, bukan produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak punya basic keilmuan Al-Quran dan hadis, tapi mereka bikin aplikasi, bikin konten Al-Quran dan hadis. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Kemudian dakwah kita bil ilmi wal amal juga harus ditambah dengan teknologi. Dakwah dengan ilmu, dakwah dengan amal tetap harus sebagai muhafadzah ala qadimis sholeh, tapi juga harus dakwah dengan teknologi. Ini sudah menjadi tuntutan kita. Nah, bahwa guru-guru kita yang sepuh sudah tidak menggunakan teknologi, tidak apa-apa, karena memang masa beliau sudah bukan lagi memikirkan itu. Maka masa kita yang masih di generasi milenial atau generasi Y, nah tadi itu, nah inilah yang harus mempersiapkan. Nah, sehingga fatwa-fatwa ilmiah, nasihat-nasihat para ulama ya, kemudian petuah-petuah keagamaan itu bisa dikonsumsi oleh para pengguna internet dengan baik. Kita lihat misalnya yang sudah jalan, kita kenal iklannya luar biasa besar-besaran, ini masih baru tapi orang mau untuk bayar mahal ya masuk ke sini. Kenapa? Dianggap sebagai ruang belajar yang lebih efektif daripada ruang belajar di kelas-kelas tradisional. Mereka sudah masuk di kelas tradisional, datang ke sekolah, tapi masih butuh masuk ke ruang belajar yang ada di sini dengan membayar luar biasa mahal. Nah, menurut saya, ukuran saya mahal gitu ya. Nah, ini ada aplikasi Ruang Guru, kita semua tahu itu. Nah, dan di sini kalau kita cari, ada nggak materi Quran hadis? Silahkan dicari sendiri, saya tidak perlu menjelaskan, tidak ada. Nah, tantangan kita di situ, kalah kita dengan ini. Mereka sudah sampai jauh ke situ berpikirnya. Dan ini tidak mengubah materi yang disampaikan, hanya pola penyampaian saja. Dan itu lebih dinikmati oleh para siswa generasi alfa ini tadi, generasi yang ada di usia SD dan SMP.
Nah, bisa dicek nanti berapa banyak penggunanya, siapa yang paling banyak menggunakan aplikasi ini atau situs ini. Kalau yang menggunakan paling banyak misalnya generasi SD SMP berarti betul. Nah, itu bahwa mereka itu lebih butuh ruang-ruang seperti ini daripada ruang-ruang kelas. Nah, kita tantangannya begitu. Dan mereka merasa bisa paham dengan cara ini. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa memahamkan generasi-generasi itu ya dengan cara-cara seperti ini. Materinya tetap materi lama. Nah, kemudian ada ini salah satu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, misalnya ada Sekolahmu. Nah, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi sejenis. Sedangkan kita cek, kalau kita klik hadis sama-sama googling, tadi saya juga dari googling ya. Sekarang googling, ketik hadis, munculnya seperti ini. Ini belum mampu diakses oleh anak-anak generasi alfa. Bisa dipastikan anak-anak SD suruh baca ini bosan. Meskipun ini kontennya hadis, tapi masih terlalu klasik. Begitu juga ini, pakai kata kunci Arab, hadis saja. Isinya itu nggak ada hadisnya, hanya sebatas sampul-sampul kayak gini. Ini nggak ada informasi apapun dari sini. Apa al hadisun nabawi ulumul hadis, nggak ada informasi apa-apa. Masih mending yang menggunakan bahasa Indonesia tadi. Kalau menggunakan bahasa Indonesia masih ada lah syarban ahadukum ko iman adinun nasiha, masih ada begini. Meskipun ini masih kurang diminati oleh generasi alfa. Tapi yang ini pakai kunci Arab, artinya apa? Orang Arab sendiri masih belum mikir sampai sejauh itu. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana menghadapi tantangan ini dengan baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ini bacanya bukan Gofuron tapi Ngapuro ya. Ngapuro, matur sembah nuwun. Monggo.